Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Hanli mendengar tentang syarat untuk mendapatkan kristal petir, dia menggosok dagunya dan bertanya, "Pertukaran? Saya sebenarnya memiliki beberapa bahan di tangan yang dapat ditukar dengan itu." Ketika pria parubaya berjubah putih itu mendengar Hanli, dia menyerahkan slip giok yang telah disiapkan sebelumnya. Bahan dan pil obat yang diinginkan pemilik kristal sebagai gantinya ada di sini. Meskipun mungkin lebih umum daripada beberapa bahan yang ingin dikumpulkan senior, masih sulit ditemukan di dunia ini. Kalau tidak, kristal roh pasti sudah ditukar karena itu adalah bahan yang ideal untuk membuat harta sihir atribut petir. Hanli mengambil slip batu giok dan membenamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya tanpa berpikir lagi. Pria parubaya itu dengan hati-hati memeriksa ekspresi Hanli, berharap untuk melihat sebagian dari pikirannya, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun perubahan atau emosi. Sebaliknya, sikapnya yang tenang mengecewakan penjaga toko dan bahkan membuatnya merasa khawatir. Dari mana senior Han ini berasal? Tidak hanya penampilannya yang muda, tetapi bahan yang dia cari juga sangat langka. Meskipun ada banyak kultivator Nas Chen Sol dengan penampilan muda, kebanyakan adalah wanita, dan pria ini tampaknya tidak terlalu peduli dengan pakaian dan penampilannya. Mungkinkah dia seorang kultivator Nas Chen Sol yang baru naik? Meskipun penjaga toko parubaya dapat merasakan bahwa Hanli adalah seorang kultivator Nas Chen Sol, dia tidak dapat menentukan kultivasinya dengan tepat. Dia hanya bisa menentukan bahwa kehadirannya lebih kuat daripada para kultivator Nas Chen Sol awal yang dia temui sebelumnya. Dia mengurus Hanli secara pribadi dengan sangat hati-hati. Dengan kekuatan yang mendukung Hidden Fortune Pavilion, dia tidak perlu memperlakukan kultivator Nas Chen Sol biasa dengan berlebihan. Sesaat kemudian, Hanli menarik indera spiritual dari slip giok dan menyerahkannya kembali. Dia kemudian berkata, "Saya memiliki beberapa barang yang dibutuhkan rekan Daois ini. Namun, saya harus melihat kristal roh sebelum melakukan pertukaran. Jika kualitas kristalnya terlalu kurang, saya tidak akan menukarnya." Dengan sedikit berpikir, penjaga toko itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, jadi bagaimana dengan ini? Karena ini adalah perdagangan bernilai tinggi, saya akan mengirimkan jimat transmisi suara ke Senior Fu, pemiliknya, dan Anda akan dapat melakukan perdagangan secara langsung. Dia saat ini tinggal di dekat pasar ini." Setelah merenungkan, Hanli berkata, "Baiklah, saya juga ingin bertemu dengan rekan Daois Fu ini. Semakin banyak kristal yang bisa saya peroleh, semakin baik. Saya juga ingin melihat apakah dia memiliki lebih banyak." Dia berpikir bahwa karena Pak Tua Fu ini dapat memperoleh bahan yang begitu langka, mungkin saja dia memiliki bahan-bahan lain di tangan. "Kalau begitu, aku akan pergi dan mengirim pesan. Mohon tunggu sebentar, Senior Han. Senior Fu akan segera tiba." Penjaga toko memberi hormat dan segera pergi. Hanli akhirnya memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke teh di atas meja. Dia menyesapnya dan menemukan bahwa rasanya sangat tidak biasa. Segera, penjaga toko kembali. Hanli kemudian mengalihkan perhatiannya kepadanya dan bertanya, "Apakah toko Anda menghasilkan kamar keberuntungan tersembunyi dalam jumlah besar? Saya pernah mendengar bahwa pavilion Anda menciptakan kamar keberuntungan tersembunyi bermutu tinggi. Memungkinkan seseorang untuk membawa tempat tinggal gua mini di telapak tangan, dan bahwa kamar-kamar ini dilengkapi dengan beberapa batasan yang tangguh. Apakah ini benar?" Penjaga toko terkekeh dan menjelaskan, "Kamar keberuntungan tersembunyi memang spesialisasi kami, tetapi yang dijelaskan senior adalah kamar keberuntungan tersembunyi kelas tertinggi, yang dikenal sebagai rumah keberuntungan tersembunyi. Karena rumah-rumah mewah ini disempurnakan dari bahan yang tidak biasa, hanya sedikit yang diproduksi. Kami memiliki beberapa penyimpanan yang tidak dijual,
dan semua yang kami jual semuanya hilang. Dengan terkejut Han Li bertanya, mengapa tidak dijual? Bukankah pavilionmu memurnikannya untuk tujuan itu? Pria parubaya itu menjelaskan dengan sedikit rasa malu, saya tidak akan menyembunyikan ini dari senior. Hidden Fortune Mansions yang tersisa memiliki kualitas yang tak tertandingi. Baik itu ukurannya atau batasan yang melekat, jauh melebihi yang kami jual. Karena itu, diputuskan bahwa mereka akan dipertahankan untuk tujuan diperdagangkan dengan bahan langka. Dengan penuh minat, Han Li melengkungkan bibirnya dan berkata, itu cukup mengejutkan. Jika rumah keberuntungan tersembunyi ini sehebat yang Anda katakan, saya mungkin ingin membelinya. Bisakah Anda membawa keluar dan membiarkan saya melihatnya? Dengan semangat bangkit, penjaga toko buru-buru berkata, bawa keluar. Senior pasti bercanda. Saya hanyalah pelayan toko ini, dan saya tidak memiliki wewenang untuk menggunakan harta karun itu. Itu hanya dapat diambil dengan izin Penatua Wang. Selain itu, kami hanya menyimpan satu di cabang utama kami di sini, dan itu adalah kebanggaan pavilion kami. Rumah besar lainnya terletak di cabang kami yang lain. Namun, rumah keberuntungan tersembunyi ini secara pribadi dibuat oleh Grandmaster penyempurnaan alat kami Hua Yunzi, dan harus berada di antara yang terbaik dari jenisnya. Hanya berdasarkan batasan yang melekat padanya, itu setara dengan harta karun kuno bermutu tinggi. Jika senior benar-benar tertarik, saya dapat segera membawa Anda ke ruang tersembunyi, dan senior Han dapat melanjutkan diskusi dengan Penatua Wang di sana. Dari nada berani Han Li, sepertinya dia benar-benar tertarik. Jika kesepakatan ini tercapai, maka posisi pemilik toko di Hidden Fortune Pavilion akan naik tajam. Jadi seperti itu, tapi aku harus. Saat Han Li berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Penjaga toko terkejut dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Suara seorang lelaki tua berteriak dari bawah, Zhao muda, apakah benar ada seseorang yang ingin berdagang? Saya berada di saat-saat penting dalam kultivasi saya dan mempersingkatnya untuk bergegas ke sini. Meski suaranya sudah tua, suaranya mengandung kekuatan. Langkah kaki yang berat mengikuti setelah dia berbicara. Penjaga toko buru-buru berdiri dan dengan hormat menjawab, tentu saja itu benar. Aku tidak akan berani menipumu. Sebuah kabur muncul di lantai 3 untuk mengungkapkan siluet yang menjulang tinggi dan besar. Han Li menyipitkan matanya dan melihat siapa yang baru saja tiba. Dia adalah pria tua berjubah hitam besar dengan kulit merah gelap. Fluktuasi ki spiritual yang mencengangkan dari tubuhnya, mengungkapkan dia sebagai seorang kultivator di puncak tahap pertengahan Nas Chen Sol. Han Li mengerutkan kening karena terkejut. Ketika lelaki tua berwajah merah itu mendengar penjaga toko, dia menoleh untuk melihat Han Li dengan sedikit keheranan, memperhatikan kultivasi dan penampilan muda. Dia kemudian berjalan maju dengan langkah lebar dan tertawa terbahak-bahak. Jadi ini pasti rekan Daois Han yang kamu sebutkan. Karena dia memiliki sesuatu yang saya inginkan, dia pasti bukan seorang kultivator biasa. Han Li berdiri dan memberi hormat sambil tersenyum, tidak sama sekali. Kultivasi rekan Daois Fu membuatku kagum padanya. Apa yang bisa dikagumi? Saya hanya berhasil sejauh ini dengan usia tua. Keduanya kemudian duduk berhadapan dan Pak Tua Fu dengan penuh semangat berkata, saya akan langsung ke intinya. Bisakah Anda memberitahu saya barang-barang yang Anda miliki untuk saya? Han Li tersenyum dan dengan tenang berkata, jamur esensi Scarlet. Ini lebih dari 1000 tahun kedewasaan. Ini bukan jamur 3000 tahun yang sama yang dia perdagangkan di selatan surgawi. Dia telah menggunakan salah satu sporanya untuk memelihara jamur baru hingga berumur 1000 tahun. Jamur esensi Scarlet. Ekspresi Pak Tua Fu menyala. Jika itu benar-benar berumur 1000 tahun, maka aku akan menukarnya dengan kristal petirku. Bisakah rekan Daois membiarkan saya melihatnya? Tentu saja. Saya akan mengeluarkannya sekarang,
tetapi bisakah Anda membiarkan saya melihat kristal itu juga? Ah, aku terlalu bersemangat. Tentu saja Anda bisa. Pak Tua Fu menoleh ke penjaga toko dan memerintahkan, penjaga toko Zhao, keluarkan kristal untuk rekan Taois Han. Iya, senior. Penjaga toko mengakui pesanan dan meninggalkan aula. Pria tua berwajah merah itu memeriksa Han Li dan dengan penasaran bertanya, rekan Daois Han, penampilanmu cukup asing, tapi kultivasimu telah mencapai tahap Midnas Chainsaw. Dari mana asalmu? Apakah Anda selalu tetap dalam kultivasi pahit dan jarang melakukan kontak dengan kultivator lain? Mengapa saya tidak memiliki kesan tentang Anda? Meskipun kekuatan spiritual Anda mengesankan. Han Li tersenyum menanggapi keingintahuan lelaki tua itu dan menjawab dengan jawaban yang telah disiapkan, tidak mengherankan jika Anda tidak mengenal saya. Saya telah berkultivasi di sebuah pulau kecil di luar negeri. Saya jarang menginjakkan kaki di daratan Great Jin. Pak Tua Fu berhenti karena terkejut dan dengan pengertian berkata, jadi kamu adalah seorang kultivator luar negeri. Saya sangat menghormati Anda. Saya sudah lama mendengar tentang kultivator luar negeri yang memiliki banyak kemampuan luar biasa, dan bahwa mereka mengolah sekolah teknik yang berbeda dari kultivator di daratan. Saya berharap dapat bertukar pengalaman kultivasi dengan Anda. Namun, tampaknya rekan Daois telah menempuh jarak yang sangat jauh ke Jin Capital untuk pelelangan yang akan segera berlangsung. Karena ada tanah yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan, tidak mengherankan jika ada kultivator Nas Chainsaw yang tidak dikenal. Orang tua itu sebagian besar adalah kebenaran. Setelah mereka mengobrol beberapa saat lagi, langkah kaki datang dari luar aula dan suara yang cerah berkata, mengapa saya tidak diberi tahu tentang kedatangan Brother Fu di Hidden Fortune Pavilion kami? Dan kami juga kedatangan rekan Daois Han. Seharusnya aku ada di sana untuk menyambutmu secara pribadi. Seorang kultivator berjubah perak pucat memasuki aula. Ketika Pak Tua Fu melihat kultivator berjubah perak, dia memanggilnya dengan nada yang akrab, hehe, saudara Wang jarang muncul. Saya percaya bahwa Anda masih mengolah seni roh turtle dalam pengasingan. Bagaimana saya berani mengganggu kultivasi Anda? Saya tidak punya pilihan selain berhenti mengolah seni roh turtle di lapisan ke-7. Saya rasa tidak akan pernah mencapai tahap Midnas Chainsaw seumur hidup saya. Namun, saya telah mendengar dari penjaga toko Zhao, bahwa rekan Daois dengan kultivasi Midnas Chainsaw telah tiba, dan dia ingin membeli Hidden Fortune Mansion yang telah kami simpan selama ratusan tahun. Dengan saudara Fu menghormati pendirian kami dengan kehadiran Anda juga, bagaimana mungkin saya tidak datang? Kultivator berjubah perak kemudian menoleh untuk melihat Han Li, dan memberi hormat dengan senyuman. Ketika Han Li mendengar percakapan mereka, dia tahu pria paruh baya berjubah perak ini adalah Penatua Wang yang disebutkan oleh penjaga toko. Dia menyapu indera spiritual melewatinya untuk melihat dia adalah seorang kultivator jiwa baru lahir awal, dengan kulit pucat. Han Li tersenyum dan membalas hormat tetua Wang. Kakak Wang terlalu sopan. Saya sudah lama mendengar tentang reputasi besar paviliun keberuntungan tersembunyi Anda dan memutuskan untuk berkunjung. Ketika Pak Tua Fu mendengar ini, dia berbicara dengan terkejut, rekan Taois Han ingin berdagang untuk Hidden Fortune Mansion. Touch, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator dari seberang lautan, kamu benar-benar murah hati. Sepertinya desas-desus tentang banyak harta karun di seberang lautan itu benar. Rekan-rekan Taois pasti bercanda, ada beberapa bahan langka di luar negeri, tapi tidak bisa dibandingkan dengan tanah kaya kerajaan Jin. Kata-kata Han Li tidak meyakinkan kedua kultivator Nas Chainsaw, tetapi mereka tidak repot-repot mengejar topik tanah di luar negeri. Selain itu, jika seorang kultivator tingkat tinggi seperti Han Li secara keliru percaya bahwa mereka sedang mencongkel, itu tidak akan menjadi bahan tertawaan. Pada saat itu, penjaga toko Zhao muncul di belakang kultivator berjubah perak.
Dia menempatkan dua kotak batu giok di depan Han Li, satu lebih besar dan yang lainnya lebih kecil. Karena Penatua Wang telah muncul, dia tidak perlu lagi berbicara. Penatua Wang menunjuk ke kotak yang lebih besar dan dengan sopan berkata, karena rekan Daois Han sangat tertarik dengan Hidden Fortune Mansion Pavilion kami, saya membawa barang itu ke sini bersama dengan kristal roh milik rekan Daois Fu. Anda dapat melihat mana saja yang Anda inginkan. Pak Tua Fu menyeringai dan buru-buru berkata, Kakak Wang, kamu akan punya banyak waktu untuk mendiskusikan Hidden Fortune Mansion dengan rekan Daois Han. Namun, saya ingin menyelesaikan bisnis kami terlebih dahulu. Penatua Wang tersenyum dan berkata, itu akan baik-baik saja, Saudara Fu memang datang lebih dulu. Saya tidak tahu bahwa Anda sedang terburu-buru. Saya juga cukup tertarik dengan apa yang rekan Daois Han akan gunakan untuk berdagang untuk kristal roh. Han Li juga tersenyum ketika mendengar ini dan menamparkan kantong penyimpanan untuk memanggil kotak kayu hijau seukuran telapak tangannya, disegel dengan jimat emas dan perak. Ketika Pak Tua Fu melihat kotak kayu itu, ekspresinya goyah. Han Li kemudian meletakkan kotak kayu di atas meja dan mendorongnya ke arah Pak Tua Fu. Dia mengambil kotak itu dengan gembira dan menyikat lengan bajunya ke arah meja, membuat yang lebih kecil dari dua kotak batu giok itu bergerak ke arah Han Li secara bergantian. Han Li mengambil kotak itu ke tangannya dengan ekspresi senang dan kemudian membukanya untuk mengungkapkan cahaya putih perak yang menyilaukan. Cahaya biru berkelap-kelip dari matanya, segera memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas benda yang menghasilkan cahaya batu putih perak seukuran kepalan tangan. Setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia mengulurkan jarinya ke arahnya. Seutas cahaya biru samar-samar bersinar dari jarinya dan dengan goyangan pergelangan tangannya, seutas cahaya menusuk batu itu. Saat cahaya menyentuh batu, guntur terdengar. Kemudian, beberapa petir tipis melompat keluar dari kotak dan menghalangi cahaya. Han Li menghela nafas dan mengangkat kepalanya. Dengan suara sedikit kecewa, dia berkata, ya, ini memang kristal. Sayang sekali kualitasnya biasa saja, tapi aku harus membayarnya. Salah satu kualitas tinggi tidak mudah diperoleh. Sepotong kristal petir ini hampir tidak berhasil saya peroleh dengan seluruh kekuatan saya, setelah menemukannya di dalam perut binatang roh atribut petir yang langka. Pada saat itu, Pak Tua Fu selesai memeriksa jamur esensi Scarlet dan tampak cukup senang dengannya. Han Li dengan tenang membalas, namun, jamur Scarlet Essence saya benar-benar murni, dan tidak diragukan lagi merupakan tanaman obat kelas atas. Meskipun dia tidak akan melepaskan kristal, dia juga tidak akan menyetujui perdagangan yang tidak menguntungkan. Dengan keterbukaan penuh, lelaki tua itu setuju. Itu juga benar. Dengan satu-satunya hal dalam harga, kristal saya lebih rendah dari jamur esensi Scarlet, berkualitas tinggi Anda. Bagaimana kalau saya memberi Anda 30.000 batu roh untuk menebusnya? Tidak perlu terburu-buru, rekan Daois Fu. Han Li terkekeh dan meletakkan kembali kristal roh di atas meja. Kemudian, dia mengeluarkan slip giok dan memberikannya kepada Pak Tua Fu. Bagaimana kalau kamu melihat daftar ini dulu? Anda mungkin memiliki salah satunya atau memiliki informasi. Jika saya bisa mendapatkan materi ini, tidak perlu memberi saya batu roh. Rekan Daois Han memiliki bahan lain yang dia butuhkan. Pak Tua Fu memasang ekspresi terkejut dan dengan cepat melihat melalui slip batu giok. Pada saat itu, Penatua Wang sedang melihat jamur di tangan lelaki tua itu dan matanya berkedip saat pikirannya mengembara. Lelaki tua itu selesai melihat melalui slip batu giok dan dia menatap Han Li dengan aneh. Dia ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan tegas berkata, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Bahan-bahan ini terlalu langka dan saya tidak memilikinya. Namun, saya dapat mengarahkan Anda ke tempat di mana Anda mungkin dapat menemukan beberapa. Han Li berkedip dan tersenyum misterius.
Apakah rekan Taois bermaksud mengarahkan saya ke arah pelelangan yang akan datang? Pak Tua Fu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sementara lelang besar akan menjual bahan-bahan yang tidak biasa, sangat tidak mungkin mereka memiliki barang-barang langka seperti yang Anda inginkan. Lagi pula, kultivator yang memiliki barang langka seperti ini lebih suka berdagang. Semangat Han Li bangkit ketika dia mendengar ini dan dia dengan cepat bertanya, dari nada bicaramu, sepertinya kamu bermaksud mengatakan ada semacam pertemuan rahasia. Pak Tua Fu memasang ekspresi aneh dan kemudian mulai berbicara dengan Han Li melalui transmisi suara. Rekan Taois Han benar-benar orang yang masuk akal, tapi ini bukan pertemuan rahasia. Ketika lelang dekade berlangsung di Jin Capital, wajar jika pertemuan lain terbentuk di sekitarnya. Ada dua pertemuan utama, pameran perdagangan terbuka yang diadakan oleh Sekte Dao yang benar di pasar yang diketahui semua orang, dan pameran perdagangan bawah tanah rahasia yang dipimpin oleh Iblis Dao. Barang-barang di sana seringkali tidak dibeli dengan batu roh tetapi dengan pertukaran barang. Tetapi karena ada begitu banyak barang langka yang dijual, dunia kultivasi telah melarangnya, dan hanya mereka yang memiliki pengetahuan tentang dunia kultivasi bawah tanah yang mengetahuinya. Ini akan sangat merepotkan bagi Anda sebagai kultivator asing. Tapi sebagai bagian dari kesepakatan, saya bisa memberi Anda rujukan ke pameran dagang ini. Tentunya Anda akan mendapat banyak keuntungan dari itu. Han Li mengerutkan kening sambil berpikir dan kemudian berkata, jadi seperti itu, maka saya harus bertanya apakah pameran dagang ini akan berlangsung pada waktu yang sama. Meskipun saya ingin menghadiri pameran perdagangan bawah tanah, saya juga tidak ingin melewatkan pameran terbuka. Sederhana saja, Pak Tua Fu menjawab, meskipun keduanya diadakan pada waktu yang sama, bahan paling langka dalam pertemuan perdagangan bawah tanah sengaja ditampilkan setelah pelelangan akbar selesai. Tentunya, materi umum akan berada di bawah perhatian Anda. Anda tidak perlu khawatir kehilangan mereka. Tanpa berpikir lebih jauh, Han Li dengan cepat mengambil keputusan dan berkata, karena itu masalahnya, saya akan melakukan apa yang Anda sarankan. Saya sangat tertarik dengan pameran dagang bawah tanah ini. Pak Tua Fu bersuka cita atas kesempatan menyelamatkan puluhan ribu batu roh. Bagus, saya melihat rekan Daois Han juga orang yang terus terang. Pada hari terakhir pelelangan akbar, temui aku di luar Hidden Fortune Pavilion. Saat itu, mereka tidak lagi berbicara melalui transmisi suara. Adapun Penatua Wang yang berdiri di samping, hatinya tergerak tetapi dia berhasil memasang senyum berseri-seri. Dengan pertukaran kristal roh dan jamur esensi Scarlet, Penatua Wang tersenyum dan dengan sopan berkata, selamat telah mencapai kesepakatan. Rekan Taois Han, apakah Anda sekarang ingin melihat Hidden Fortune Mansion di pavilion saya? Namun, itu akan jauh melampaui harga dari satu jamur esensi Scarlet berusia 1000 tahun. Han Li tersenyum dan dengan santai berkata, selama itu memuaskanku, harganya tidak masalah. Senyum Penatua Wang semakin lebar setelah mendengar nadanya yang berani. Sejak rekan Taois mengatakan ini, saya yakin Anda adalah seorang kultivator asing. Seharusnya tidak ada masalah untuk mengeluarkan Hidden Fortune Mansion untukmu. Silakan ikuti saya ke kantong spasial yang disempurnakan pavilion saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda Hidden Fortune Mansion secara keseluruhan. Hati Han Li tergerak dan dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Kantong spasial, apa? Rekan Daois belum pernah mendengar tentang kantong perlindungan. Penatua Wang menepuk tangannya dan kemudian berkata, saya lupa. Teknik rahasia untuk menghasilkan kantong spasial ini baru diteliti di Great Jin 1000 tahun yang lalu. Karena Anda orang asing, tidak heran Anda tidak tahu.